Halo sahabat edukasiku, kita kali ini akan belajar mengenai pembagian pecahan. Bagaimana cara menghitung pembagian pecahan biasa? Kita buat dulu contoh soalnya sebagai berikut. Yang pertama, 2/7 dibagi 4/5. Lalu kita buat soal yang kedua, 4/5 dibagi 6/7. Dan soal yang ketiga, 24/10 dibagi 2/10. Kita akan menyelesaikan ketiga soal ini dengan cara untuk pembagian suatu pecahan. Yang kita lakukan adalah kita tulis dahulu pecahan yang di depan, kita tulis tetap 2/7. Kemudian langkah selanjutnya, di sini tanda hubungnya bagi kita balik menjadi, kebalikannya dari bagi adalah kali. Jadi tanda hubungnya dibalik menjadi kali. Kemudian bilangan yang ada di belakang yaitu 4/5 kita balik, penyebutnya menjadi pembilang dan pembilangnya menjadi penyebut. Ditulis di sini 5 sebagai penyebut kita ubah menjadi pembilang di atas, kemudian 4 sebagai pembilang diubah menjadi penyebut di bawah. Nah, setelah bisa ditulis 2/7 kali 5/4, kita langsung bisa kalikan pecahan tersebut. Untuk mengalikan pecahan tidak perlu kita samakan penyebutnya seperti penjumlahan atau pengurangan. Jadi langsung kita kalikan pembilangnya kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Kalau kita butuh untuk disederhanakan agar memudahkan perkaliannya, tidak masalah. Kita bisa sederhanakan 2 dan 4. Yang kita sederhanakan secara silang dari atas sama bawah. Kalau atas sama atas tidak bisa, pembilang sama pembilang tidak bisa kita sederhanakan. Kalau pembilang sama penyebut bisa kita sederhanakan. 2 sama 7 kalau bisa disederhanakan boleh disederhanakan. Atau 2 sama 4 juga boleh. Kalau 5 sama 2 tidak boleh disederhanakan. Jadi 2 kita sederhanakan dengan 4. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi tinggal dikalikan 1 dikali 5. 5/7 dikali 2, 14. Kalau tadi kita langsung kalikan juga sama saja hasilnya. 2 dikali 5 itu 10. Kemudian 7 dikali 4 itu 28. 10 dan 28 masih bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kemudian 28 dibagi 2 hasilnya 14. Jadi sama saja mau kita sederhanakan atau tidak, hasilnya tetap sama. Untuk soal selanjutnya, 4/5 dibagi 6/7. Caranya sama, yang depan, pecahan yang bagian depan kita tulis lagi dulu di sini. Kemudian tanda hubung bagi kita ubah menjadi kali. Nah, kalau sudah diubah menjadi kali, bilangan pecahan yang ada di belakang ini kita pindah ke sini dengan cara dibalik. Yang 6 ke bawah, 7-nya ke atas. Jadi 7/6. Bisa kita kalikan langsung atau kita sederhanakan. Yang ini tadi yang depan sudah kita sederhanakan. Soal nomor 2 coba kita kalikan langsung. 4 dikali 7 28/5 dikali 6 30. 28 dan 30 bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi dengan angka 2, hasilnya 14. 30 dibagi 2 hasilnya 15. 14/15. Apakah 14 dan 15 bisa dibagi lagi? Sudah tidak bisa karena keduanya tidak punya kelipatan bilangan yang sama atau pembagi yang sama. Jadi hasilnya sampai di 14/15. Kemudian soal yang nomor 3. Soal nomor 3, 24/10 dibagi 2/10. Kita tulis lagi 24/10-nya. Kemudian tanda hubung bagi kita ubah menjadi kali. Yang bilangan belakang kita pindah ke sini dengan cara dibalik juga seperti tanda hubungnya. 10-nya di atas, 2-nya di bawah. Kemudian hasilnya mau dikalikan langsung boleh atau disederhanakan dulu juga boleh. Di sini kita lihat di atas ada angka 10, di bawah juga ada angka 10. Kita bisa sederhanakan. 10 dibagi 10 hasilnya 1, yang bawah juga hasilnya 1. 24 mau dibagi lagi dengan angka 2 boleh. 24 dibagi 2 hasilnya 12.
Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Tinggal kita kalikan kalau sudah disederhanakan semua. 12 dikali 1, 12 per 1 kali 1, 1. 12 per 1 sama dengan 12. Mudah bukan caranya? Jadi untuk mengubah, untuk menyelesaikan pembagian bilangan pecahan, caranya kita harus mengubah atau membalik tanda hubungnya menjadi kali. Dan pecahan bagian belakang kita ubah yang atas menjadi yang atas ke bawah dan yang bawah ke atas, atau penyebut dan pembilangnya ditukar angkanya. Jadi tinggal kita kalikan. Kalau sudah ditukar angkanya, kita kalikan langsung saja. Kalau mau kita sederhanakan, bisa kita sederhanakan, yaitu antara penyebut dan pembilang, atau antara penyebut yang depan, pembilang yang depan dengan penyebut yang belakang itu boleh. Tapi kalau antara pembilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut itu tidak bisa kita sederhanakan. Jadi kalau sudah disederhanakan, langsung saja dikalikan dan sampai ketemu dengan hasil akhirnya. Demikian jawabannya, semoga dapat dipahami. Terima kasih.